Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Novel Fadil dari Teknologi Informasi ingin mempresentasikan atau menjelaskan tentang software testing. Ya, apa itu software testing? Software testing merupakan salah satu bagian penting yang sering digunakan dalam pengembangan dari suatu software. Dengan adanya software testing, software engineer mampu mengenali error atau kecacatan yang ada di software. Fitur-fitur utama pada software testing adalah verifikasi dan validasi. Software testing digunakan untuk menjawab pernyataan sebagai apakah software dapat berjalan atau berperilaku sebagaimana yang sudah ditentukan. Mengapa software perlu dites? Nah, untuk memastikan apakah software sudah melakukan semua fungsi dengan benar, untuk mengetahui batas kinerja sebuah software, untuk mengetahui perilaku software dalam situasi yang ekstrim, terdapat juga kemungkinan uh, kesalahan logika atau kurang ketelitian programmer. Lingkungan yang mungkin berbeda dengan yang dimiliki oleh programmer, kemungkinan kesalahan logika atau kekurangan pilihan programmer itu sudah tadi ya. Nah, itu seperti exception yang tidak ditangkap, variabel yang kelupaan atau tidak diinsersi, alur logika program yang salah, library yang belum diimport untuk sistem operasi yang berbeda, kan seperti untuk Windows dan Mac OS itu kan berbeda contohnya. Nah, terus kesalahan setting path pada sistem operasi yang berbeda juga sama kalau di Linux misalnya usr slash bla 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 bla. Kalau di Windows itu bisa C titik 2 slash apa gitu kan, dan lain-lain. Nah, sifat-sifat untuk menunjukkan sejauh spesifikasi yang sedang diuji itu apa aja? Awalnya mengumpulkan persyaratan yang dapat digunakan untuk memandu desain untuk pengembangan. Harus merespon dengan benar untuk semua variasi data input. Harus melakukan tugasnya di bawah batas waktu. Setelah instalasi, dapat dengan mudah dijalankan di lingkungan yang dimaksud, dapat mencapai hasil yang diinginkan yang dibutuhkan oleh stakeholder. Software testing life cycle. Nah, bukan cuma development yang punya life cycle, software testing juga mempunyai life cycle. Apa aja? Nah, yang pertama ada requirement analysis, kemudian masuk ke dalam test planning, kemudian ke test case development, kemudian ke test environment setup, terus ke test execution, dan test closure. Nah, ada level pada software testing, yaitu unit testing. Yang kedua ada integration testing, ada function testing, ada system testing, ada acceptance testing, kemudian ada regression testing. Nah, ada dua cara testing, yaitu ada manual dan automatic testing. Yang manual testing adalah caranya menganalisa requirement, kemudian membuat test plan, membuat test case, kemudian eksekusi dari test case, mencari catatan, dan memperbaiki catatan. Nah, di automatic testing menilai dan mengawasi tool yang dipakai. Nanti ada beberapa software pendukung yang dibuat untuk melakukan testing secara otomatis. Kemudian ada merancang desain, kemudian melakukan implementasi, membuat report, membuat laporannya, terus melakukan pengecekan. Nah, ada kelebihan dan kekurangannya pada manual testing, yaitu kelebihannya mendapat visual feedback, the human element, dan less expensive in the short term project. Jadi tidak terlalu mahal untuk project-project skala kecil. Terus kekurangan manual testing, adanya kurang teliti daripada automation testing, not reusable, itu kelelahan terhadap tester. Jadi si pengetesnya itu
eh, apa memungkinkan capek ya. Kemudian ada kelebihan dan kekurangan pada automated testing, yaitu kelebihannya dapat menemukan bug lebih banyak dari manual tester. Nah, terus ada kecepatan dan efisiensinya jelas karena yang melakukan itu adalah software atau program ya. Kemudian tes dapat dilakukan berulang dengan coding yang tepat, diupdate secara berkala. Kekurangannya adalah pada automated testing, yaitu lebih mahal, kurangnya human element atau SDM ya. Dia tidak ada feedback mengenai UI. Jadi cuma di tes itu ya back end-nya doang, yang UI-nya tidak dites. Untuk menggunakan manual testing akan baik digunakan pada area atau skenario berikut, yaitu ada exploratory testing. Nah, itu sangat membutuhkan pengetahuan seorang tester, analytical, logika, skill, kreativitas, dan intuisi. Kemudian ada usability testing. Area ini dibutuhkan untuk melakukan pengecekan user friendly. Nah, itu kan tidak bisa dilakukan pada automatic testing. Kemudian efisien ataupun kenyamanan untuk software atau produk untuk end user. Kemudian ada ad hoc testing. Skenario ini dilakukan tanpa persiapan atau tidak menuliskan fase test case, sehingga QA secara acak melakukan tes pada fungsi di sistem, di mana tujuannya adalah untuk secara kreatif untuk merusak sistem dan mencari kesalahan. Untuk menggunakan automated testing, baik digunakan pada area atau skenario berikut, yaitu regression testing. Automated testing sangat cocok jika banyaknya perubahan pada coding dan ability untuk mengerjakan secara tepat waktu. Kemudian ada load testing, sangat membutuhkan automated testing untuk load testing seperti penggunaan untuk test respon dari API. Nah, kemudian ada repeated exception, untuk tes yang berulang lebih baik menggunakan automated testing. Kemudian ada performance testing, pengujian yang membutuhkan simulasi ribuan pengguna sangat membutuhkan automated testing. Nah, di sini seperti mencari apakah server akan overload jika terdapat banyak user yang masuk ke dalam aplikasi tersebut. Nah, itu dapat dites pada automated testing. Nah, mungkin susah jika dilakukan dengan manual testing ya. Nah, kemudian ada testing method. Static testing atau verification adalah proses testing saat program belum dijalankan atau kode program belum dieksekusi. Tujuannya adalah untuk melakukan checking pada kode, program, dokumen, dan file. Static testing biasanya berlangsung pada tahap pengembangan atau development oleh itu juga oleh itu dikenal juga sebagai verification testing. Nah, ada 4 nih static test teknik. Nah, teknik static testnya ada inspection, ada walkthrough, ada technical reviews, dan informant reviews. Tujuan dari inspection adalah untuk menemukan kecatatan defects dilakukan oleh moderator dengan list pengecekan yang sudah disiapkan. Dari walkthrough, teknik testing dengan melakukan meeting sehingga partisipan dapat memberikan masukan atau saran. Jadi walkthrough itu dari sini bisa kita lihat kayak memanggil seorang user tester ya, atau
survei aplikasi, seperti memberikan aplikasi dengan versi beta yang tujuannya untuk apa? Untuk mencari feedback dari user. Nah, kan ada tuh aplikasi-aplikasi beta. Nah, itu tujuannya seperti itu. Kemudian ada technical review, teknik testing untuk memastikan pembuatan source code telah memenuhi technical spesifikasi yang standar yang ditentukan. Nah, ini apakah si code itu telah memenuhi technical spesifikasi. Jadi apakah kodenya sudah clean code. Kemudian ada informal reviews, dokumen direview secara informal dan tidak berdasarkan prosedur. Tujuannya ya adalah untuk meningkatkan kualitas dokumen. Nah, ini apakah dokumentasinya ya. Nah, juga terdapat dynamic testing. Itu dilakukan saat program sedang berjalan atau kode program sudah dieksekusi dengan memasukkan input terhadap program. Terdapat membandingkan output yang diinginkan. Dengan begini, kita bisa melihat perilaku dari software, performance, serta memonitor memori dari sistem. Nah, ini dapat dilakukan dengan automatic testing gitu ya. Nah, cuma masalahnya lebih mahal. Nah, ini kan karena yang mengerjakannya itu adalah mesin, jadi bakal lebih cepat ya kita itu kan membandingkan output yang diinginkan dengan software, performance, serta monitoring dari sistem. Nah, apakah ini pengujian yang membutuhkan simulasi ribuan pengguna saat membutuhkan automatic testing. Nah, yang terakhir ada testing approach. Dalam testing approach ada white box testing, adalah proses testing yang fokus pada structure code, source code pada aplikasi yang akan dites. Apakah fungsi-fungsi internal telah berjalan dengan baik dan benar suatu dengan spesifikasi atau belum. Di sini biasanya dilakukan saat proses testing unit level. Nah, jelas ya di situ. Black box testing ini biasa dikenal dengan behavioral input-output testing karena sebuah tester tidak perlu memahami logika yang terjadi dalam struktur kodenya. Nah, black box testing ini biasanya seperti walkthrough testing ya kayak tadi. Jadi mungkin dikasih ke orang yang mungkin tidak harus memahami pemrograman, tapi secara ini bisa menggunakan aplikasinya. Apakah ada feedback dari mereka? Nah, kalau white box testing yang tadi itu berfokus pada struktur code. Jadi mungkin kayak aplikasi yang baru dibuat oleh si junior programmer diberikan ke senior programmernya untuk dites nih sama dia. Apakah struktur code-nya pada aplikasi yang akan dites itu benar nggak sebelum dites. Jangan nanti waktu dites ada kesalahan tuh. Nah, dilakukan oleh saat proses testing unit level. Nah, sebelum ke level selanjutnya. Nah, sebelum ke integration testing, function testing, system testing, acceptance testing, dan registering testing. Nah, di sini bisa kita lihat ada beberapa contoh, beberapa application testing untuk web application testing, desktop application testing, mobile application testing. Nah, di web application testing itu ada tipe testingnya adalah functional dan performance testing. Kemudian cross browser testing, jadi apakah dia bisa di browser Chrome, Edge, Microsoft Firefox, terus di Internet Explorer bahkan.
Kemudian ada load dan stress testing. Stress testing itu kayak yang tadi overload testing. Apakah kalau diakses oleh 1000 user itu bakal overload? Nah, kemudian ada regression and compliance testing, ada user acceptance testing, beta testing, exploratory and smoke testing, multi-language support and compatibility testing. Nah, di desktop application testing itu ada UI testing, usability testing, kemudian performance testingnya, kemudian functional testing, compatibility testing, software and hardware, kemudian ada security testingnya. Nah, di mobile testing itu ada UI testing, rule-based testing, regression testing, functional testing, dan security testing. Mungkin itu aja. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.